Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak Ibu, meskipun tadi ba'da subuh hujan ya, kita diizinkan oleh Allah taala bisa hadir ke majelis ini tentu dalam rangka thalabul ilm ya, menuntut ilmu, yang mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, bab yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang bab birri al-walidaini in zalama. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim. Meskipun kedua orang tua kita zalim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qol ma min muslimin lahu walidani muslimani. Tidaklah ada seorang muslim yang memiliki kedua orang tua muslim. Kami ulangi ya. Tidaklah ada seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang muslim yusbihu ilaihima muhtasiban. Nah, ketika pagi-pagi dia berbuat baik kepada keduanya, muhtasiban, sambil berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtasib ya. Itu dia punya harapan mendapat pahala dari Allah. Illa fatahallahu babaini minal jannah. Kecuali Allah akan buka ya, dua pintu surga. Wa in kana wahidan fa wahidun. Jika orang tuanya tinggal satu, maka yang dibuka satu pintu surga. Kalau dua-duanya masih hidup, kita berbuat baik kepada keduanya sambil tadi berharap mendapat pahala dari Allah, kecuali Allah akan buka dua pintu surga kalau dua-duanya masih hidup. Nah, kalau tinggal satu, maka yang dibuka berarti satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Dan jika dia membuat marah salah seorang dari kedua orang tuanya, Allah tidak akan ridho kepada dia sampai orang tuanya itu ridho kepada dia. Kila, lalu ditanya, wa in zalamah, meskipun kedua orang tuanya itu zalim kepada dia si anak itu, qol wa in zalamah, meskipun kedua orang tua itu zalim. Hadis akhrajahu Al-Imam Al-Bukhari fi kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, hadis ini ya, sebagian ulama mengatakan bermasalah secara sanad. Karena di dalam sanad hadis ini ada tokoh namanya Sa'id Al-Qaisi. Nah, ini dianggap majhul. Majhul itu tidak dikenal sosoknya. Dia itu ya tinggal di mana, gurunya siapa, track recordnya bagaimana tidak dikenal. Sa'id bin Al-Qaisi ini.
Bahkan bapaknya juga siapa nggak ada yang tahu. Nah, ini disebut majhulul hal. Keadaan si perawi ini tidak dikenal. Apabila ada suatu hadis yang rangkaian para perawinya itu ada orang yang tidak dikenal, maka sebagian ulama mengatakan ini salah satu tanda hadisun dhaif, hadis yang lemah. Gitu. Tetapi hasanahu ba'du ahlil hadis bimajmu'i turuqihi. Tapi sebagian ahlul hadis dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadis ini mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Jadi ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Wa dha'afahu akharun min jihatil isnad. Yang lain ada yang melemahkan dari sisi sanadnya. Tadi ada perawi namanya Sa'id Al-Qaisi, itu dianggap majhul. Lakin maknahu sahihun sabitun bi ahadits sahihah katsirah. Tetapi maknanya sahih karena dikuatkan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Di antaranya misalnya hadis yang masyhur ridullah atau ridho rabb fi ridhal walidi wa sukhtur rabb fi sukhtil walid. Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Nah, ini. Juga ada hadis al-walidu awsatu abwabi al-jannah. Jadi orang bakti pada ke orang tua itu awsat abwabil jannah. Itu pintu-pintu surga yang paling tengah ya. Itu ada riwayat yang berbunyi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu terkait dengan kualitas hadis yang barusan kami sampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan tentang yang pertama birru al-walidaini thariqun mumahhadun ilal jannah. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah jalan yang tersedia untuk masuk surga. Nah, jadi kalau kita ingin masuk surga, maka salah satu jalan yang kita bisa tempuh adalah dengan berbakti kepada orang tua. Nah, sekaligus ini menunjukkan dulu ala idhami manzilati birri al walidain, menunjukkan keagungan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, karena dia itu min a'dhami al qurubat wa aqrabuha ilal jannah. Jadi bakti sama orang tua itu diantara a'dham qurubat itu perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung, diantaranya wa aqrabuha lil jannah, dan yang paling dekat kepada surga. Tetapi tadi ada kalimat muhtasiban. Muhtasib artinya berharap mendapat pahala dari Allah Ta'ala, berarti ini artinya syaratnya harus ikhlas. Kita mendengar misalnya dalam hadis tentang keutamaan puasa dan sholat tarawih di bulan Ramadan kan. Man shoma ramadhana atau man qama ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ada kalimat wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ihtisab itu artinya berharap mendapat pahala dari Allah. Artinya ikhlas. Jadi bakti sama orang tuanya itu ikhlas. Bukan karena punya kepentingan ingin dikasih motor, bukan. Aku supaya dapat dikasih warisan, dikasih kebun gitu ya. Dia itu nggak ikhlas. Nah, yang nggak ikhlas nggak dapat pintu surga. Nah, jadi maka bedakan Bapak Ibu anak yang berbakti sama orang tua, yang ikhlas dan nggak ikhlas itu beda. Kalau ikhlas tadi fatahallahu babaini minal jannah. Nah, tentang warisan otomatis itu. Kalau ada anak baik sama orang tua, kira-kira orang tua sayang nggak Bapak Ibu? Pasti sayang.
Ada orang tua punya anak lebih dari satu. Mana yang paling bakti? Pasti itu yang paling disayangi oleh orang tuanya. Nah ini Bapak Ibu. Tapi tadi syaratnya kalau ingin dibukakan pintu surga adalah muhtasiban. Muhtasiban itu ikhlas dan berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laisa mujarrad khidmah la. Laisa mujarrad khidmah fa innama qasadal ajr minallahi azza wajal. Bukan hanya sekedar berbakti, tapi ada niat dan tujuan dalam hati kita untuk tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa ikhlas itu bagaimana Bapak Ibu? Cara untuk sampai kepada amalan yang ikhlas yang paling efektif ya, yang paling baik adalah ketika kita tahu ilmunya. Jadi orang yang ngerti ilmunya relatif lebih mudah untuk bisa ikhlas daripada orang yang tidak tahu ilmunya. Motif atau pendorong kita beramal itu, nah, kepentingan duniawi, kepentingan diri sendiri, atau karena dorongan ilmu. Itu yang membedakan. Jadi kalau orang melakukan amal kebaikan, motifnya duniawi, kepentingan pribadi, itu tidak ikhlas. Tadi misalnya, anak bakti sama orang tua, disenangkan orang tuanya, karena dia memang punya kepentingan pribadi. Nah tadi dia ingin dibeliin motor gitu sama orang tuanya. Wah dia bakti luar biasa. Pendorongnya karena dia ingin dibelikan motor. Kepentingan duniawi. Nah, tapi kalau pendorongnya ilmu, nah itu lain. Kenapa jenengan kok bakti sekali sama orang tua? Kok baik sekali sama orang tua? Nah, lalu dia menjawab, karena kata Nabi, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini minal jannah. Itu jawabannya. Karena ada ilmu. Saya berbakti kepada orang tua karena Rasul mengatakan tidak ada seorang muslim yang punya dua orang tua kemudian dia berbakti kepada keduanya kecuali Allah akan bukakan untuknya dua pintu surga. Itu yang membuat saya berbakti sama orang tua saya. Apalagi Rasul bilang, in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Jika seorang anak membuat marah orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho sampai orang tua itu ridho kepada si anak. Saya takut kalau Allah marah sama saya. Makanya saya berbakti sama orang tua. Nah, jadi pendorong kita untuk berbakti sama bapak ibu kita, tidak berani membuat mereka marah, adalah ilmu tadi. Nah disinilah bapak ibu pentingnya ilmu. Nah pentingnya ilmu. Ya syukur-syukur hafal, kalau tidak hafal minimal saya pernah dengar gitu ya. Saya pernah mendengar dari hadis Nabi. Nah, bahwa kata Nabi begini. Itu yang mendorong saya berbuat baik sama kedua orang tua. Nah, ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bisa ikhlas itu caranya adalah harus punya ilmu. Jadi yang mendorong kita melakukan sesuatu itu adalah ilmu. Itu. Kenapa kok jenengan rajin sholat duha? Karena supaya rezeki saya lancar. Itu ikhlas nggak itu? Ikhlas nggak? Nggak ikhlas itu. Berarti kepentingannya apa tuh? Kalau dia rajin sholat duha supaya rezeki saya lancar, duniawi, gitu. Tapi orang yang tahu ilmu, kenapa jenengan kok rajin sholat duha? Nah, karena kata Nabi, tidaklah seseorang ya di hari yang terbit matahari kecuali dia wajib mensodakohi 360 persendiannya.
mensodakohi 360 persendian dalam tubuhnya. Lalu kalimat thayyibah itu sedekah, tasbih, tahmid, takbir itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah, membantu orang sedekah. Dan dengan 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupkan untuk mensodakohi 360 persendian dalam tubuh kita. Kata Nabi seperti itu. Nah, jadi saya berusaha untuk menjaga sholat duha itu karena tadi Nabi mengatakan 2 rakaat sholat duha itu sudah cukup untuk mensodakohi 360 persendian dalam tubuh kita. Nah, itu yang mendorong saya. Berarti apa yang mendorongnya? Duniawi atau ilmu? Ilmu, karena dia tahu ada ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Kenapa kok jenengan rajin sekali sholat sunnah fajar? Kok hampir jenengan tidak pernah tidak sholat sunnah fajar? Apa pendorongnya, Pak? Karena lebih baik daripada dunia dan kata siapa itu? Kata Rasul, itu Pak. Karena kata Rasul SAW, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu kalau pendorongnya ilmu, kata Nabi begini, kata Nabi begini, dalam Al-Qur'an dikatakan seperti ini. Nah, itu yang dimaksud ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian kesimpulan yang ketiga Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan tentang keridhaan Allah itu murtabitun biridhoal walidain. Nah, berkaitan dengan keridhaan kedua orang tua. Nah, sebaliknya uquq al-walidain min asbabi sukhtillahi azza wajal. Durhaka kepada kedua orang tua adalah di antara sebab yang membuat Allah marah kepada kita. Nah, itu. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah pun ridho sama kita. Tapi kalau orang tua kita marah, Allah pun marah. Nah, dulu kami pernah cerita, jadi kalau ada orang tua punya anak, kok susah diatur, kok sering membuat orang tua kecewa. Nah, itu semakin kita marah kepada anak kita, maka anak akan semakin rusak. Biasanya kan begitu Pak ya. Kalau ada anak susah diatur, kita marah terus ya. Kita pasti bawaannya marah terus, kesal terus. Nah, kalau kita merenungkan hadis tadi ya, ridho Rabb fi ridhol walid itu, keridhaan Allah Rabb ada pada keridhaan kedua orang atau orang tua. Maka sebaliknya wasukhtu Rabb fi sukhtil walidi. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Semakin kita marah kepada anak kita, maka Allah pun akan semakin marah. Anak akan semakin baik atau tidak? Tidak, semakin hancur. Jadi, ayo sholat jamaah. Katanya. Kita berangkat, ditunggu di masjid, enggak datang-datang. Astagfirullahaladzim. Pas pulang, kamu kok enggak ke masjid? Mules. Zuhur, asar begitu lagi. Nah, ayo ke masjid. Wudu, ini baru azan. Katanya. Kita berangkat duluan. Ditunggu di masjid, enggak datang-datang. Pas pulang kemana kamu? Sakit perut. Begitu terus alasannya. Marah enggak Bu kira-kira kita? Padahal rumahnya dekat ke masjid. Marah. Nah, apakah anak akan semakin baik? Tidak. Karena kita enggak ridho, kita marah. Allah juga marah sama anak itu. Nah, maka rumusnya kalau kita punya anak kok susah diajak baiknya Bapak Ibu, ya emang ini untuk kita semua ya. Ya, saya untuk diri kami dan kita semua. Kita berusaha ya Rabb. Nah, ridho gitu ya. Lalu kita doakan. Allahumma aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah untukku anak keturunanku ya Rabb. Nah, itu Bapak sekalian. Minta supaya Allah perbaiki anak keturunan kita terus begitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, karena tadi kalau kita murka, kita marah, Allah pun marah. Kemudian ya, di antara faedah penting dari hadis
Yang ketujuh ini adalah bahwa birrul walidain wajibun walau ma'azulmihima. Berbakti sama kedua orang tua itu wajib walaupun keduanya zalim. Gimana maksudnya kedua orang tuanya zalim itu? Nah, misalnya kita tidak diperhatikan untuk makannya misalnya. Ya. Jadi orang tua ibunya malas masak, bapaknya nggak mau ngasih jajan misalnya. Padahal kita butuh. Pak, minta uang, cari sendiri. Misalnya. Padahal baru SD sekolah disuruh nyari sendiri. Padahal bapaknya kerja gitu. Bu, wallahu a'lam ya. Gitu. Ibunya, bu, kok nggak masak? Saya lapar. Ini cari sendiri, kamu bisa nyari. Zolim nggak orang tua seperti itu, Bapak Ibu? Zolim. Anak masih SD disuruh cari uang sendiri. Nah, meskipun zolim, anak tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Nah itu. Karena tadi ketika ditanya Allah bin Abbas wa in zolamahu. Kalau keduanya zolim, iya, walaupun keduanya zolim, tetap harus bakti pada kedua orang tua. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kecuali ya kezalimannya menyuruh si anak untuk bermaksiat. Nah, kamu kalau mau cari uang, dapat uang, kamu harus bantu Bapak Ibu. Apa Pak? Curi kamu ya, nanti kamu mencuri. Nyopet kamu kan. Nah, itu kalau itu jangan ya. Saya atas nama bakti sama orang tua tak mencuri. Ya, itu nggak bisa. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliqi, kata Nabi. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Ya, kalau disuruh mencuri, disuruh mengambil harta orang lain tanpa hak, ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditaati. Karena bakti sama orang tua diantaranya mentaati apa yang diinginkan keduanya, kecuali tadi apabila kedua orang tua menyuruh kita berbuat maksiat, maka harus ditolak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Semua apa yang diinginkan orang tua kalau itu bertentangan dengan syariat Allah tidak boleh ditaati. Misalnya ada anak putri, ya, pas hari pernikahannya kata orang tuanya, nak, boyau kamu itu sekali-kali buka jilbabmu. Dari kecil kan kamu nggak pernah buka jilbab. Boyau pas jadi pengantin kamu buka jilbabmu. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Jadi orang tuanya ingin supaya putrinya kelihatan cantik pas jadi pengantin buka jilbab. Kamu dari sejak TK kamu sampai kuliah pakai jilbab terus. Boyau sekali-kali. Sekali-kali kamu pas jadi pengantin buka jilbabmu. Nah, anak apakah harus taat atau tidak? Tidak. Kalau begitu kamu nggak usah jadi nikah. Wah, itu repot itu ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, jadi disabotase oleh orang tuanya gara-gara nggak mau nurut. Ya, tidak ada masalah. Ya, nanti cari wali yang lain ya. Kan calon suaminya tetap mencintainya ya. Nah, ini contoh ya, yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang ada orang tua menyuruh anaknya melakukan kemaksiatan. Termasuk ya, pokoknya kalau kamu masih tetap tidak mau mencukur jenggotmu, aku putus kamu jadi anakku, gak boleh pulang. Ada yang kayak gitu. Karena jenggot itu dekat dengan terorisme katanya. Itu. Ibu takut nanti kamu dianggap teroris, jenggotmu cukur katanya. Kalau nggak mau cukur jangan pulang ke rumah kamu. Nah, ada Bapak Ibu kayak begitu. Nah, lalu dia bertanya, itu gimana Ustaz? Kalau saya dipaksa ibu saya untuk mencukur jenggot karena apa? Ibu saya takut. Bahkan ada contoh di kampung ini, ada contoh tuh. Tuh tetangga tuh, sama kayak kamu, dia jenggotan. Gara-gara itu apa? Jadi omongan orang sekampung. Kenapa, Bu? Karena pas ibunya meninggal, dia nggak mau ngadain tahlilan gara-gara jenggot itu ya.
gara-gara jenggot jadi anti tahlilan misalnya. Ibu nggak mau seperti itu. Kamu harus cukur jenggotmu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, perlu ditaati nggak kalau seperti ini? Tidak, karena Rasul menyuruh kaum laki-laki yang bisa tumbuh jenggotnya, dipelihara jenggotnya. Itu contoh yang terjadi ya. Kadang-kadang ada orang tua yang menyuruh anaknya menyelisihi sunnah. Yaitu Bapak sekalian. Nah, kemudian kesimpulan lainnya dari hadis ini. Jadi hadis ini di dalamnya ada at-tarbiyah 'alal hilmi wa dhabtin nafas. Jadi hadis ini berisi di antaranya pendidikan terhadap sikap al-hilm. Ya. Hilm itu santun, termasuk dhabt an-nafas ya. Mengendalikan diri supaya bisa sabar, lalu tidak mudah marah ya, menahan kemarahan, termasuk husnul khuluq ya, akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Jadi anak itu ketika orang tuanya zalim, berusahalah sabar. Ya, tadi minta uang disuruh nyari sendiri. Ya sabar. Dan kendalikan diri, jangan marah ya. Ketika emosi, nah jangan menimpali, ngomong dengan omongan yang menyakitkan orang tua ya. Tetap berakhlak yang baik kepada kedua orang tua. Kan anak kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu. Ada anak yang kalau diomongin, ngomongnya tambah banyak, lebih banyak. Orang tuanya ngomong, dia malah begitu. Kan ada itu anak yang seperti itu. Nah, banyak Pak ya, diomongin malah dia tambah kenceng ngomongnya, tambah banyak ngomongnya. Itu menyakitkan hati orang tua. Nah, jadi dalam hadis ini tadi, meskipun kedua orang tua itu zalim, anak tetap harus sabar, mengendalikan dirinya, jangan marah, tetap husnul khuluq ya, berakhlak baik kepada kedua orang tua. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini sudah jam 6:06 ya. Lewat 7, 8 bahkan. Nah, karena ada pengajian lagi setelah ini, jadi tidak ada sesi tanya jawab ya. Ya. Ada, silakan, Pak. Ya, 1 2 silakan, Pak. Sholat jamaah terus? Biar dapat surga dan bidadari. Iya. Oke. Oke. Monggo Pak Singgi. Ya. Sholat tahajud baru 1 rakaat sudah azan subuh. Ya. Atau lanjut. Ya baik. Terima kasih Pak Singgi. Itu aja J. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Atau satu lagi? Kalau ada? Cukup J? Baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau ada orang ya, dia rajin sholat jamaah, lalu ketika kita tanya, kenapa kok kamu rajin sekali sholat jamaah? Dia bilang karena saya ingin dapat surga dan dapat bidadari surga. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adakah misalnya dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu bisa membuat kita masuk surga? Ada. Misalnya gimana hadisnya? Ada nggak? Secara tersirat. Contohnya apa misalnya yang secara tersirat? Nah, ada hadis Nabi, barang siapa orang berjalan ke masjid, ya, maka setiap kali dia melangkah, langkahnya itu akan mengangkat derajatnya. Ketika melangkah kaki yang lain akan dihapus dosanya.
Maka alaikum bisakinati wal waqar ya. Hendaklah kalian itu jalan ke masjid dengan tenang. Bisakinati wal waqar. Nah, secara tersirat berarti kalau diangkat derajat, dihapuskan dosa, itu menjadi sebab masuknya surga gitu ya. Ada lagi hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Nah, salat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat misalnya. Nah, sebenarnya yang pas ya kalau kita ditanya kenapa jenengan kok rajin sholat jamaah. Nah, kalau orang punya ilmu dia akan jawab apa tadi? Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Karena sholat jamaah itu ketika kita berjalan ke masjid akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Nah, itu yang pas sebenarnya ya. Karena dalilnya aja jelas. Nah, itu yang kami maksud supaya bisa ikhlas itu pakai ilmu tadi. Itu mungkin dia asal dengar aja. Walaupun tentu saja ketika derajat kita diangkat, ketika dosa kita dihapus, itu menjadi sebab kita masuk surga. Nah itu. Jadi itu Pak J. Jadi kurang apa ya? Ilmunya kurang mantap kalau gitu ya. Ya, ilmunya kurang mantap. J itu jawabannya. Maka nanti jenengan kasih tahu, Pak. Kata Nabi, ya, kalau jenengan ditanya kok kenapa jenengan rajin sholat jamaah? Nabi bilang sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jawabnya gitu. Jangan ingin bidadari. Ya. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya itu kan ada aturan di kasih saya. Maaf ini sedikit menyimpang sedikit aja. Ya. Itu barang siapa punya ternak terutama ayam. Nah, itu merusak di tetangganya atau kebun yang tetangganya ini. Itu dibeleh. Aturannya seperti itu. Iya, jadi masyarakat berkumpul ya kalau ada malam apa itu berkumpul. Terus ini ada masukan orang-orang yang punya ternak ayam ternyata merugikan tetangga karena masyarakat apa ya tanaman sayur-sayurannya tetangga. Nah, terus diputuskan baiknya dikurung gitu ya. Nah, terus bisa dikurung untuk ibunya. Nah, terus ternyata masih banyak yang tidak mentaati. Kemudian termasuk kakak saya yang udah mentaati itu. Ya. Nah, waktu itu tak kasih tadi. Apa ya dia punya bibit kalau aku Pak tak boleh apa. Nah, itu kalah enggak. Jadi iya baik. Itu apakah itu udah kesepakatan, Pak? Ada kesepakatan. Jadi kalau ada orang punya ternak ayam diliarkan ke rumah tetangga, ke kebun tetangga, itu tetangga boleh menangkap dan menyembelih ayamnya gitu. Dan semua sepakat itu. Oh, semua sepakat. Ya, tapi yang punya itu punya dobek, itu kata saya. Oh, yang punya nggak ikhlas. Yang punya ayam nggak ikhlas. Ya cuma kalau doyan ya membel gitu. Ya, kalau mau silahkan. Kalau mau silakan. Doyan ayam. Ya, tapi tak ora. Tak itu berjalan dengan gitu. Apa katanya? Yang kata yang punya ayam. Biar nanti Allah yang mengadili gitu ya. Iya. Jadi baik, terima kasih Pak. Pak Singgi, saya jawab ini dulu ya. Ya, maaf Pak Singgi. Jadi itu bagaimana? Bapak Ibu dan sekalian, dalam urusan dunia maka boleh kita bermusyawarah ya. Urusan-urusan ini kan urusan dunia ya. Soal ayam, bikin masalah. Bahkan ada ayam masuk masjid, nelek di masjid itu kan ada itu. Nah, lalu dibuatlah kesepakatan musyawarah antar warga. Tadi sudah sampaikan
bahwa ayam kalau punya ternak dikurung, kalau liar tidak dikurung, masuk ke rumah tetangga, ngerusak kebun tetangga, maka resikonya akan ditangkap, disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu setuju boten? Setuju. Nah, kan setuju kan? Nah, berarti kalau setuju resikonya kesepakatan itu ya harus ditaati, dijaga gitu. Maka harus ikhlas yang punya ayam. Ayamnya liar ternyata nggak pulang-pulang. Ternyata disembelih orang. Nah, kalau dia bilang ben, nanti Allah yang mengadili. Ya itu, apakah orang yang menyembelih ayamnya dia itu berdosa atau tidak? Tidak. Ya memang betul semua Allah yang akan mengadili. Tapi kalau di pikiran dia, kalau dia zolim sama ayam saya, nanti Allah yang akan hukum. Justru ayam dia yang zolim kan sama tetangga. Nah, jadi sikap kekecewaan dia itu tidak akan berpengaruh sama yang menyembelih ayamnya ya. Tidak akan berpengaruh karena yang menyembelih ayam itu dia sesuai kesepakatan, sesuai aturan. Jadi tidak ada masalah. Gitu, Pak. Tidak ada masalah ya. Jadi sebaiknya kalau udah kesepakatan setiap warga ya legowo gitu. Nggak usah ngomong biar Allah yang mengadili. Itu, nah sami-sami. Kemudian yang terakhir Pak Singgi tadi, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi kalau kita sholat tahajud tadi ya, sholat lail, bangunnya agak telat menjelang subuh. Jam 4:04 baru bangun misalnya. Sementara subuh kan jam 4:10 ya. Kita wudhu ke kamar kecil, ganti pakaian, terus sholat. Nah, baru sholat 1 rakaat, udah azan. Apakah dilanjut sholatnya? Iya, dilanjut. Masih dihitung sholat pada waktunya. Apa dasarnya, dalilnya? Berdasarkan hadis Nabi ya SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, man adroka rok'atan, faqad adrokas sholah. Man adroka rok'atan faqad adrokas sholah. Barang siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat ya pada waktunya. Itu dihitung pada saat ruku atau sujud? Man adroka rok'ah itu ruku. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, terus ruku, sami Allahu liman hamidah, setelah ruku bangkit, Allahu Akbar di masjid, lanjut. Itu dianggap masih pada waktunya. Atau bahkan sholat wajib. Sholat wajib misalnya Pak Singgi habis safar, pulang sore, belum asar. Pas sampai rumah, maghrib tinggal 5 menit. Gitu ya. Langsung wudu, langsung sholat. Asar nih. Baru ruku asar, itu sudah azan maghrib. Itu lanjut. Karena itu masih dianggap mendapatkan sholat pada waktunya. Itu tafsir yang pertama. Man adroka rok'atan faqad adrokas sholah. Ada juga yang menjelaskan man adroka rok'atan faqad adrokas sholah itu barang siapa orang ada jaket kehujanan ya. Man adroka rok'atan faqad adrokas sholah itu barang siapa orang yang sholat ya bersama imam jamaah lalu bisa ruku bersama imam, faqad adrokas sholah, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat sempurna. Artinya Bapak Ibu, waktu kita datang ke masjid, imam lagi ruku, kita baru datang, lalu kita Allahu Akbar, imam masih ruku, kita langsung ruku. Pas kita ruku, imam masih ruku, kita ruku ya, dapat sedikit ya mungkin 2 detik 3 detik gitu ya. Imam sami Allahu liman hamidah. Tapi kita sudah membersamai imam ruku. Nah, lalu apakah ketika imam salam kita ikut salam atau tambah 1? Kalau kita contoh gini. Ini rakaat pertama. Kita datang, pas datang di rakaat pertama, imam ruku. Kita langsung masuk, langsung ikut ruku. Pada saat kita ruku baru 2-3 detik, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, lalu imam salam,
apakah kita salam atau bangkit menyempurnakan satu lagi? Nah, ikut salam karena kita masih bisa membersamai imam ruku. Nah, itu yang dimaksud man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu ruku bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat sempurna. Gitu Bapak Ibu. Nah, tapi pas kita datang ke masjid, imam ruku, pas kita Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Kita imam ruku nih, kita datang Allahu Akbar takbiratul ihram. Imam sami Allahu liman hamidah. Lalu kita ruku. Imam sudah bangkit. Kita ruku, tapi kita sempat ruku. Apakah kita ketika imam salam ikut salam atau kita sempurnakan? Betul. Maka walaupun kita sempat ruku, tapi kan sendirian kita. Imam sudah bangkit. Nah, itu nggak dihitung rakaat itu. Gitu. Itu makna yang kedua tentang hadis man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Itu, Pak. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Pak Singgi, lanjut salatnya. Baik salat sunnah maupun salat wajib. Kalau memang kita sudah ruku gitu. Tapi berarti mafhumnya apa yang kita bisa pahami, kalau belum ruku dilanjut atau tidak? Kita baru Allahu Akbar niat sholat tahajud, tiba-tiba di masjid udah Allahu Akbar, kita baru takbiratul ihram. Nah, karena sudah bukan waktunya, tapi insya Allah tetap mendapat pahala niat gitu. Jadi man hamma bi hasanatin karena tadi falam ya'mal biha falahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang punya niat untuk berbuat baik tapi dia tidak sempat melakukannya, maka dia kata Nabi tetap dapat kebaikan yang sempurna, satu kebaikan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah ya melebihi, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.